Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu untuk belajar materi bahasa Indonesia kelas 6 SD, tema pertama. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan definisi kalimat utama, ide pokok, dan gagasan penjelas. Yang kedua, menentukan kalimat utama, ide pokok, dan gagasan penjelas. Dan yang ketiga, kita akan belajar membuat kesimpulan. Apakah yang dimaksud kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau topik, atau juga disebut gagasan pokok atau ide pokok. Jadi kalimat utama ini berisi gagasan pokok atau gagasan utama atau topik yang sedang didiskusikan di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama ini biasanya merupakan sebuah kalimat utuh dan sifatnya masih umum. Kalimat ini perlu didukung oleh kalimat-kalimat penjelas yang berupa data, contoh, sehingga menjadi paragraf yang utuh. Lalu apakah yang dimaksud ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini nama lainnya, sinonimnya gagasan utama, gagasan pokok. Ini sama, ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok. Lalu di mana kita dapat menemukan ide pokok paragraf? Nah, ide pokok paragraf itu terdapat pada kalimat utama. Jadi bahkan ada yang menyebutkan kalimat utama juga bisa disebut ide pokok. Nah, namun dalam bahasan ini kita lebih rincikan lagi bahwa ide pokok suatu paragraf itu terdapat pada kalimat utama. Nah, ide pokok paragraf dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada paragraf tersebut. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka itulah ide pokok dari paragraf tersebut. Lalu, di manakah letak kalimat utama dan ide pokok paragraf? Yang pertama, kita dapat menemukan kalimat utama sebuah paragraf di awal paragraf. Jadi kalimat di awal paragraf ini yang disebut paragraf deduktif. Jadi jika kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka kita sebut paragraf deduktif. Sekali lagi, paragraf deduktif. Pola kalimatnya adalah dari umum ke khusus. Jadi kalimat utama lalu diikuti kalimat penjelas. Yang kedua, kita dapat menemukan ide pokok atau kalimat utama pada sebuah paragraf itu di bagian tengahnya, di bagian tengah paragraf. Ini yang kita sebut paragraf ineratif. Paragraf ineratif. Pola kalimatnya bagaimana? Dan kalimat penjelas, lalu diikuti kalimat utama di tengah, lalu diikuti lagi kalimat penjelas berikutnya. Jadi polanya khusus, umum, khusus. Yang ketiga, kita dapat menemukan kalimat utama dan ide pokok paragraf itu di bagian akhir paragraf. Jika kalimat utama dan ide pokok paragraf itu berada di akhir, maka kita sebut paragraf induktif. Sekali lagi, jika kita
menemukan kalimat utama berada di akhir paragraf, maka kita sebut paragraf induktif. Pola kalimatnya dari kalimat penjelas, didahului kalimat penjelas dulu, baru diikuti kalimat utamanya. Jadi polanya khusus, baru umum. Dan yang keempat, yang terakhir, kalimat utama dan ide pokok itu bisa kita temukan di awal dan di akhir paragraf. Inilah yang disebut paragraf campuran. Campuran dari apa? Campuran dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Pola kalimatnya bagaimana? Didahului kalimat utama dulu di depan, kemudian diikuti penjelas, diikuti kalimat penjelas, dan nanti di akhir kalimat utamanya dipertegas lagi. Jadi polanya dari umum, khusus, lalu ke umum. Untuk lebih jelasnya tentang paragraf-paragraf keempat paragraf tersebut, kita akan coba membahasnya satu persatu. Apa sih kalimat penjelas itu, anak-anak? Kalimat penjelas itu maksudnya kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi kalimat utama itu diperjelas lagi, dipertegas lagi. Namanya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu bisa berupa data, contoh, dan juga penjabaran sehingga terbentuk suatu paragraf yang utuh. Nah, di dalam kalimat penjelas ini anak-anak ada yang namanya gagasan penjelas. Pada kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas. Sebelumnya Pak Guru jelaskan, pada kalimat utama ada gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Sedangkan dalam kalimat penjelas ada gagasan penjelas. Kita coba membahas satu demi satu. Paragraf yang pertama tadi kita sebut paragraf deduktif, yaitu paragraf yang mana kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh berikut. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kelima kandungan gizi tersebut bisa didapatkan dari tumbuhan sekitar. Nah, pada paragraf ini, kalimat utamanya terletak di awal. Di kalimat yang nomor 1 ya, kalimat pertama, manusia memerlukan makanan bergizi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, makanan yang bergizi itu seperti apa? Makanan yang bergizi itu dijelaskan pada kalimat yang kedua, Nana. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Lalu di mana kita dapatkan makanan yang kandungannya seperti yang disebutkan pada kalimat kedua? Kandungan yang kelima kandungan gizi itu bisa didapatkan dari tumbuhan sekitar kita. Jadi, anak sudah jelas di situ bahwa kalimat utamanya di awal paragraf ya. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak, pada kalimat utama seperti Pak Guru jelaskan sebelumnya terdapat ide pokoknya. Nah, kalau kita rumuskan ide pokok dari paragraf yang tadi kita bahas itu adalah manusia memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas. Jadi ide pokoknya bahwa manusia itu memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas. Jadi kita rumuskan sebuah kalimat ide pokok yang mana maksudnya itu sama dengan yang ada di kalimat utama.
Kalau kalimat utama kan berupa kalimat yang utuh. Jadi tadi seperti ini ya. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kita rumuskan ide pokoknya bahwa manusia itu memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas. Jadi seperti itu, ada kaitan antara kalimat utama dan ide pokok. Sekali lagi, kalimat utama ini kita ambil kalimatnya yang utuh. Kalimat yang pertama, karena kita bahas tadi paragraf deduktif ya. Jadi kalimat utamanya di awal, kemudian kita rumuskan ide pokoknya yang maksudnya sama dengan yang ada pada kalimat utama. Baiklah, supaya lebih jelas lagi, kita coba jawab contoh berikut ini. Silakan dibaca. Mari kita coba sama-sama menjawabnya. Ya, silakan dibaca. Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Chairil sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Nah, anak-anak, pada paragraf ini kalimat utamanya di mana, anak-anak? Kalimat utamanya di awal paragraf. Mari sesuaikan jawaban anak-anak dengan jawaban Pak Guru. Sudah kita baca tadi. Nah, ini dia jawaban yang tepat. Jadi kalimat utamanya adalah Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Setelah kita menentukan kalimat utamanya, kita buat rumusan ide pokoknya ya. Maknanya harus sama dengan kalimat utama ya. Kita bisa rumuskan salah satunya Chairil Anwar penyair ternama di Indonesia. Rumusan yang kedua, Chairil Anwar penyair terkenal di Indonesia. Jadi ternama, makna lainnya terkenal ya. Kemudian rumusan yang ketiga, penyair ternama di Indonesia adalah Chairil Anwar. Jadi seperti itu anak-anak. Kalimat utamanya kita ambil secara utuh, kalimat utama yang ada di depan tadi itu, kemudian kita buatkan rumusan ide pokoknya yang maksudnya itu sama dengan kalimat utama. Semoga anak-anak bisa memahami. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan jenis paragraf yang kedua ya, paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi paragraf ineratif kalimat utamanya itu berada di tengah-tengah paragraf. Kalau anak-anak menyimak sebelumnya Pak Guru jelaskan, pertama itu ada kalimat penjelas, kemudian diikuti kalimat utama, kemudian diikuti lagi kalimat penjelas ya. Khusus penjelasannya khusus, kemudian umum, kalimat utamanya umum, kemudian diperjelas lagi dengan kalimat penjelas berikutnya. Nah, supaya lebih mengerti, mari kita coba pahami paragraf ini dengan baik-baik. Udara di tempat ini sangatlah segar. Udara di tempat ini sangatlah segar. Di tempat ini yang dimaksud ini apa? Masih ini penjelasan ya, belum. Pemandangan wilayah permukiman dan lautan tampak jelas dan menakjubkan. Bukit Bengkaung memang sangat memikat hati. Di sana mana? Di sana di Bukit Bengkaung itu sangat cocok jika dijadikan latar untuk berfoto,
banyak juga objek wisata yang indah terdapat di sekitar bukit tersebut. Nah, baik anak-anak, pada paragraf ini kita bisa tentukan bahwa kalimat utamanya kita dapat tentukan bahwa kalimat utama pada paragraf tersebut adalah Bukit Bengkaung memang sangat memikat hati. Ingat tadi posisinya berada di tengah paragraf, ineratif. Berarti rumusan ide pokoknya ya, Bukit Bengkaung memang memikat hati. Mungkin anak-anak ada yang pernah pergi ke Bukit Bengkaung di sekitaran wilayah Lombok Barat ya, Gunung Sari. Kalau anak-anak pernah ke sana, mungkin langsung bisa bersuah foto dan yang lainnya. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti ya? Jadi kalimat utamanya berada di tengah paragraf, namanya paragraf ineratif. Bisa memahami lagi dengan baik, mari kita coba kembali. Perhatikan paragraf berikut, baca baik-baik, lebih teliti membacanya, pahami maksudnya, mana yang merupakan kalimat penjelas, mana kalimat utamanya. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk menggelar 8 tahun Asian School Badminton Championship 2021. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan pembangunan di sektor olahraga. Pelaksanaan kejuaraan tersebut masih belum ditentukan tanggal resminya, namun sudah dipastikan akan digelar di Indonesia. Nah, coba anak-anak tentukan kalimat utamanya dan coba rumuskan ide pokoknya. Mari kita sesuaikan jawaban anak-anak dengan jawaban Pak Guru. Ini dia kalimat utamanya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan pembangunan di sektor olahraga. Rumusan ide pokoknya, pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di sektor olahraga. Karena Indonesia dipilih sebagai tempat pelaksanaan event olahraga, maka pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di sektor olahraga. Selanjutnya kita akan jelaskan paragraf yang ketiga ya, paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Berarti kalimat penjelas dulu, kalimat penjelas baru nanti di akhir kalimat utamanya. Jadi khusus baru ke umum ya. Mari kita pahami dengan bahwa pada paragraf induktif anak-anak, kalimat utamanya seringkali ditandai kata-kata kunci seperti kata sebagai kesimpulan, yang penting, jadi, dengan demikian dan sebagainya. Contoh berikut ini, perhatikan contoh. Ahmad suka menolong orang.
dan selalu ramah terhadap siapapun. Tidak seperti adiknya Hakim yang suka jahil kepada orang. Hakim lebih terkenal karena nakalnya dibandingkan prestasinya. Itulah alasan mengapa kedua saudara ini mendapat perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Jadi dijelaskan dulu bagaimana sifat dari kedua orang bersaudara ini, baru nanti di kalimat yang terakhir dia katakan itulah alasan di atas itu mengapa kedua saudara ini mendapat perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Berarti dapat kita rumuskan kalimat utamanya, itulah alasan mengapa kedua saudara ini mendapat perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Kita rumuskan ide pokoknya. Yang pertama, alasan dua bersaudara mendapatkan perlakuan yang berbeda. Atau dengan kalimat lainnya, perlakuan terhadap dua bersaudara karena berbeda watak atau sifatnya. Mari kita coba menjawab. Tentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf ini, anak-anak. Belajar di masa tua memerlukan usaha yang lebih karena daya tangkap yang dimiliki saat tua sudah berkurang. Selain itu, motivasi yang dimiliki sudah melemah karena terlalu banyak pikiran. Alasan itulah yang menggambarkan bahwa belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Anak sering mendengar pepatah ini ya. Belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Mari kita coba, anak-anak silakan tentukan kalimat utama dan rumuskan ide pokoknya. Mari kita sesuaikan jawaban anak-anak. Kita sesuaikan jawaban masing-masing. Ya, kalimat utamanya, alasan itulah yang menggambarkan bahwa belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Jadi didahului tadi oleh kalimat penjelas, baru yang terakhir kalimat utamanya. Berarti kita bisa rumuskan ide pokoknya. Nah, ya, diantaranya seperti ini anak-anak. Belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Atau dengan kalimat yang lain, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Selanjutnya kita akan menjelaskan paragraf campuran ya. Paragraf campuran apa artinya? Paragraf yang diawali dengan menyajikan kalimat utama di kalimat utama di depan, di awal, kemudian didukung dengan kalimat-kalimat penjelas, jadi diikuti kalimat-kalimat penjelas, lalu diakhiri oleh kesimpulan pada bagian akhir paragraf untuk mempertegas dari kalimat di awal tadi ya, kalimat utamanya. Jadi kenapa disebut campuran? Karena terdiri dari deduktif dan induktif. Kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Jadi di tengah-tengah itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Contoh berikut ini. Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak-anak memiliki fondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Ya, kalau dipahami penjelasan sebelumnya anak-anak bahwa kalimat utamanya di mana tadi? Di awal, kemudian di akhir, dipertegas di akhir.
Kalimat utama yang pertama tadi di awal ya. Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Nah, kalimat utama yang kedua di bagian akhir tadi untuk mempertegas kalimat utama yang di atas ya. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Berarti kita dapat rumuskan ide pokoknya. Yang pertama, pendidikan karakter adalah yang paling utama dalam pendidikan. Rumusan ide pokok yang yang kedua ya. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang paling utama. Ya, untuk lebih memahami lagi anak-anak, kita coba lagi ya. Silakan dibaca, dipahami apa maksud dari paragraf ini. Kita coba tentukan nanti kalimat utama dan ide pokok. Manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Di antara manfaat-manfaatnya itu jeruk nipis bisa digunakan untuk obat batuk alami. Jeruk nipis bisa dijadikan obat batuk alami. Selain menjadi obat batuk alami, anak-anak bisa menjadi minuman yang menyegarkan juga. Si anak-anak ada yang senang, ada yang kurang suka ya dengan rasa jeruk nipis, tapi bisa dijadikan minuman yang segar ya. Jeruk nipis juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur ya. Kalau orang buat pelecing dan sebagainya, anak-anak biasanya ditaruhin jeruk nipisnya juga ya. Apalagi kalau ada minuman segar ya, ditaruhin jeruk nipis, wah segar, makin segar. Nah, jadi ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Pak Guru yakin anak-anak bisa menentukan yang mana kalimat utamanya ini ya, sesuai contoh yang sudah diberikan tadi. Berarti mari kita coba jawab sama-sama. Kalimat utama yang pertama, manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Iya. Kalimat utama yang kedua di bagian akhir tadi, jadi ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Berarti rumusan ide pokoknya, nah ini ada 3 pilihan ini yang bisa dirumuskan ide pokoknya. Saat yang pertama, manfaat jeruk nipis untuk manusia. Berikutnya, manfaat jeruk nipis bagi manusia sangat banyak. Atau dengan kalimat lain, jeruk nipis sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, bahasan kita yang selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Apa sih maksudnya membuat kesimpulan itu, anak-anak? Kesimpulan itu adalah kalimat yang berisi pendapat akhir dari uraian yang disampaikan sebelumnya. Jadi, pendapat akhir dari uraian yang sebelumnya disampaikan, itulah simpulan ya, kesimpulan. Kesimpulan itu juga dapat disebut inti atau garis besar suatu teks. Nah, kesimpulan itu dibuat berdasarkan gagasan pokok, gagasan utama, dan informasi yang terdapat pada teks. Jadi, menggabungkan nanti antara gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks. Bagaimana cara membuat kesimpulan, anak-anak? Caranya membaca keseluruhan isi teks dulu, kita baca keseluruhannya, kemudian menemukan informasi penting ya. Menemukan informasi penting yang terdapat pada teks, kemudian menentukan gagasan ya, gagasan atau ide pokok teks. Lalu menghubungkan gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Baru yang terakhir kita susun kesimpulannya. Yang dijadikan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Nah, ide pokoknya kita rumuskan ide pokok dari kalimat utama itu, anak-anak. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, itu ide pokoknya ya. Lalu kesimpulannya bagaimana? Karena kita sudah sebutkan tadi bahwa jagung itu makanan pokok orang Indonesia, kemudian jagung itu menjadi sumber karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Berarti kesimpulan kita, anak-anak, bahwa
jagung itu sangat penting ya, sangat penting. Jagung itu sangat penting, terutama di Indonesia, karena bahkan banyak penduduk, salah satu contohnya adalah penduduk di Pulau Madura, anak-anak, menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Berarti kesimpulan kita, jagung sangat penting di Indonesia. Perhatikan contoh yang berikutnya, Nana. Banjir merupakan bencana alam yang sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Banjir itu bencana alam disebabkan sebagian besarnya oleh ulah manusia, Nana. Dijelaskan lagi, banjir terjadi akibat adanya penyumbatan pada aliran air. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi faktor utama penyebab banjir. Biasanya kalau musim hujan, kali selokan tersumbat dengan sampah-sampah yang menumpuk karena dibuang sembarangan, bisa menyebabkan banjir. Bahkan disebutkan di sini menjadi faktor utama yang menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai lama-kelamaan akan menumpuk, sedikit demi sedikit menumpuk, sehingga menghambat aliran air. Kalau sudah terhambat aliran airnya, maka airnya naik ke daratan, terjadilah banjir. Untuk mencegah terjadinya banjir, bagaimana cara mencegahnya, Nana? Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya harus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Berarti cara mencegah banjir tersebut, anak-anak, kita belajar membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Sejak kecil, anak-anak, kita belajar membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti tadi kita cari kalimat utama yang berupa gagasan pokoknya ya, bahwa banjir itu bencana alam yang sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Nah, pada akhir paragraf tadi disebutkan bahwa cara mencegah terjadinya banjir itu adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan paragraf tersebut. Kita buat kesimpulannya, Nana. Ya, banjir merupakan bencana alam yang dapat dicegah. Ya. Gimana cara mencegahnya? Dengan melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jadi informasi penting yang ada di paragraf itu kita gabungkan dengan gagasan pokoknya sehingga kita temukan kesimpulan yang tepat ya. Coba kita latihan. Silakan dibaca, kemudian kita coba nanti membuat kesimpulannya ya. Indonesia merupakan salah satu negara memiliki berbagai macam suku bangsa. Contohnya di Provinsi NTB terdapat berbagai macam suku Sasak, suku Samawa, suku Bojo, dan dibaca anak-anak. Nanti kita akan coba membuat kesimpulannya. Sudah selesai dibaca anak-anak? Ya, bagus. Kalau sudah selesai, mari kita coba buat kesimpulannya. Nah, temukan gagasan pokoknya, temukan informasi pentingnya, kemudian dirangkai, digabung menjadi sebuah paragraf atau kesimpulan ya. Nah, jawabannya perhatikan. Kalimat utama atau ide pokoknya tadi di awal ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Nah, pada akhir paragraf disebutkan bahwa kita wajib menjaganya ya. Kita wajib menjaga dan melestarikan kekayaan berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Berarti kesimpulan yang bisa kita rumuskan anak-anak, iya, negara Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa yang wajib kita jaga dan lestarikan. Ya, semoga anak-anak bisa memahami dengan baik.
Ya, mari kita bacakan ringkasan atau ikhtisar dari bahasan kita dari awal ya. Yang pertama, gagasan utama paragraf selalu terdapat di dalam kalimat utama. Sekali lagi, gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok itu anak-anak terdapat dalam kalimat utama. Sedangkan gagasan penjelas di mana kita dapatkan gagasan penjelas itu anak-anak terdapat di dalam kalimat penjelas. Pada kalimat utama di situ ada ide pokok atau gagasan pokok, gagasan utama. Nah, pada kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas. Ringkasan yang kedua, anak-anak. Yang kedua, cara paling mudah untuk menemukan gagasan utama paragraf adalah dengan menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Jadi, gagasan utama, ide pokok paragraf itu, cara menemukannya, temukan dulu kalimat utamanya. Kalau sudah, kita buat rumusan ide pokoknya. Kemudian yang ketiga, cara paling mudah untuk menemukan kalimat utama adalah dengan mencari kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain. Cari kalimat yang sifatnya umum kemudian diperjelas oleh kalimat-kalimat lain, maka itulah cara kita menemukan kalimat utamanya. Untuk menemukan gagasan utama ada beberapa alternatif ya. Yang pertama dengan cara menemukan ide pokok tiap-tiap paragraf atau gagasan utama terlebih dahulu, lalu menggabungkan gagasan utama. Nah, ini maksudnya Nana, kita membuat kesimpulan itu dengan alternatif. Kita temukan dulu ide pokok ya, tiap-tiap paragraf itu, kemudian kita gabungkan gagasan utama atau ide pokok tersebut dan membuat kesimpulannya. Yang kedua, caranya memahami maksud pembicaraan seluruh isi teks bacaan. Jadi setelah kita baca, kita pahami maksud yang dibicarakan pada seluruh isi teks bacaan tersebut. Lalu kita buat kesimpulannya. Ya, di bagian akhir ini anak-anak kita akan coba menjawab. Kita jawab dengan menyebutkan benar atau salah ya. Anak-anak bisa menyebutkan benar atau salah. Dalam satu paragraf bisa terdapat dua ide pokok. Coba diingat-ingat kembali, ini benar atau salah? Dalam satu paragraf bisa terdapat dua ide pokok. Benar atau salah? Jawabannya ya, salah ya. Dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Nah, pernyataan yang kedua, benar atau salah, Nana? Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Kalau yang ini sudah pasti jawabannya benar. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Bagaimana dengan pernyataan yang ketiga? Benar atau salah? Ide pokok bersinonim atau sama artinya dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Masih ingat anak-anak? Benar atau salah? Ya, bagus. Jawabannya benar. Ide pokok bersinonim dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Pernyataan yang keempat, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ini pasti anak-anak bisa jawab ini. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Betul atau salah? Jawabannya ya, betul. Pernyataan yang kelima, kalimat yang menjelaskan kalimat utama disebut ide pokok. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama disebut ide pokok. Kira-kira benar atau salah? Mana jawabanmu, anak-anak? Kalimat yang menjelaskan kalimat utama disebut ide pokok. Benar atau salah? Salah. Iya. Salah ya. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama itu namanya kalimat penjelas ya, bukan ide pokok. Mari kita lihat dan jawab benar atau salah ya. Coba kita cek. Nomor berapa ini? Nomor 6 ya. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, ini pasti anak-anak tahu nih. Jawabannya benar atau salah? Iya,
Benar sekali. Nomor 7, pola paragraf deduktif adalah umum dari umum ke khusus. Paragraf deduktif. Coba diingat-ingat anak-anak, paragraf deduktif kalimat utamanya di awal paragraf. Polanya dari umum ke khusus. Benar atau salah? Benar, ya. Selanjutnya nomor 8. Pola paragraf induktif adalah dari khusus ke umum. Lawan dari deduktif, induktif ya. Kalimat utamanya di akhir paragraf. Khusus, kalimat penjelas dulu, baru diikuti kalimat utama. Khusus ke umum. Benar atau salah? Ya, benar. Jawabannya benar. 9. Ide pokok paragraf campuran. Ide pokok paragraf campuran terletak di tengah paragraf. Benar atau salah? Ide pokok paragraf campuran terletak di tengah paragraf. Benar atau salah? Jawabannya salah, ya. Karena yang terdapat di tengah paragraf itu, kalimat utamanya di tengah paragraf itu namanya paragraf ineratif. Ya, kalau yang ini salah ya. Yang terakhir, benar atau salah? Kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Itu disebut paragraf campuran. Anak pasti bisa nih jawabannya, pasti benar kalau ini. Benar atau salah? Ya, jawabannya kalimat utamanya di awal dan di akhir ya. Campuran. Jawabannya benar. Ya, demikian untuk penjelasan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.